Pesulap Sutarno belakangan viral di media sosial karena kondisi terbarunya. Sosok yang akrab disapa Pak Tarno ini tampak berjualan di depan sekolah dasar sambil duduk di kursi roda. Ia nampak mengawasi dagangannya yang tak seberapa, sambil duduk di atas kursi roda. Hal tersebut ia lakukan setelah mengalami stroke 4 kali dan sempat mencoba tampil lagi di atas panggung dengan menggunakan kursi roda. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Pak Tarno menjajakan barang-barang yang diperlukan siswa SD, seperti alat tulis, buku gambar dan mewarnai, ada pula mainan atau pernak-pernik. Ia berdagang tak sendiri. Pak Tarno terlihat berjualan di depan sekolah bersama istrinya, Dewi, dan juga rekannya, Slamet. Di tangan pesulap itu juga tampak ada bekas infus. Menurut Slamet yang mendampingi Pak Tarno, pesulap itu berdagang untuk mengisi waktu senggang ketika tak ada job acara sulap dan setelah melakukan infus. Jadwal infus biasanya antara pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu, kata Slamet, untuk menambah uang belanja, yang kini sudah mulai seret. Saat berdagang, Pak Tarno selalu didampingi Dewi, istrinya. Netizen pun ramai-ramai mendoakan Pak Tarno setelah melihat video pesulap itu berjualan. Mereka mendoakan kesembuhan dan pemulihan Pak Tarno. Ada pula yang mendoakan supaya dagangan pesulap tersebut bisa laku. Menariknya, Pak Tarno mengaku pernah beberapa kali menikah dan berjanji bahwa istrinya saat ini akan menjadi istri terakhir baginya. Dari profesi pramugari, manajer hingga penjual makanan warteg, Pak Tarno disebut telah menikah 10 kali termasuk dengan istrinya saat ini, Dewi. Dewi yang baru dinikahi Pak Tarno pada Lebaran tahun ini, selalu terlihat mendampingi Pak Tarno yang belum lama terserang stroke untuk ketiga kalinya. Baru terungkap ternyata Dewi bukan istri kedua atau ketiga dari Pak Tarno. Dewi adalah istri ke-10 Pak Tarno, setelah selama ini Pak Tarno menikah siri dan bercerai dengan banyak wanita lainnya. Sebelum menikah dengan Dewi, Pak Tarno diketahui pernah beberapa kali menikah, termasuk dengan manajernya sendiri yang menjadi istri keempatnya. Namun yang paling menghebohkan publik adalah saat Pak Tarno menikahi seorang pramugari. Diakui Dewi, ia tahu Pak Tarno pernah memiliki banyak istri sebelum bersama dirinya. Tapi perjuangan Pak Tarno saat mendekatinya membuat Dewi luluh dan mau menikah dengan Pak Tarno. Karena perjuangan dia dari Priuk ke Bekasi, ketemu saya malam-malam, hujan-hujan datang, ungkap Dewi. Awalnya saya main-main, akhirnya dia datang terus nyari saya, lanjutnya. Bahkan sejak Pak Tarno sakit, Dewi memilih terus setia mendampingi suaminya. Pesulap bernama asli Sutarno itu merupakan seorang pesulap selebritas yang aktif berkarier di industri layar kaca sejak 2009. Namanya mencuat setelah bergabung sebagai peserta ajang pencarian bakat The Master. Ia kemudian aktif beraksi di berbagai program televisi, bahkan sempat menjadi host untuk sejumlah acara. Penampilan Pak Tarno melekat dalam benak para penonton karena gayanya yang khas. Ia selalu tampil dengan pakaian warna-warni dan memakai wig rambut yang nyentrik. Pak Tarno juga dikenal luas karena mempunyai mantra ikonis yang selalu diucapkan sebelum melakukan aksi sulap. Berbunyi dibantu ya, bim salabim jadi apa, prok prok prok. Diketahui bahwa Pak Tarno lahir di Losari, Brebes, pada 6 September 1950. Pak Tarno tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi finansial yang teramat memprihatinkan memaksanya untuk berjuang seorang diri sejak usia belia. Di usia 10 tahun, Pak Tarno memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Perjalanan panjang ini dilaluinya dengan menumpang kereta barang. Setibanya di Jakarta, ia berusaha keras menyambung hidup dengan berbagai pekerjaan, mulai dari berjualan minyak tanah keliling hingga menjadi penjual martabak. Kesempatan besar datang saat Pak Tarno bergabung dalam ajang pencarian bakat The Master Season 3. Meski tak menyabet gelar juara, penampilannya yang memukau memberinya gelar Master of Traditional Magic dari Deddy Corbuzier. Penghargaan ini menjadi awal yang mengantarkannya pada kesuksesan sebagai pesulap yang dicintai masyarakat Indonesia, terutama karena gaya sulapnya yang lucu dan kerap mengundang tawa. Kini di usia 74 tahun, ia terus menorehkan kesan mendalam bagi penggemarnya, tak hanya melalui trik sulapnya, tetapi juga melalui kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.